Saudara simak di situ satu ayat saja. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ini firman Tuhan yang ditulis Wahyu kepada Yohanes. Sama-sama kita telah baca firman Tuhan ini. Ada beberapa kategori, kriteria yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi yang saya sampaikan waktu Minggu barusan saudara, bahwa pergumulan kita, peperangan kita dimulai dari kemenangan. Perhatikan baik-baik, dimulai dari kemenangan. Makanya kita disebut dengan orang-orang yang lebih dari pemenang. Dari ayat ini saudara simak baik-baik di sana. Di sana dikatakan pada ayat bagian-bagian kalimat terakhir, dia juga akan menang, yaitu mereka. Ini ada 3 di sana saudara, yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara, ini kategori 3 ini, kalau orang ingin bersama dengan Kristus, harus menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Ini 3 ini saudara, penting sekali. Ada pertanyaan mungkin bertanya, Brur, Pak Gembala, hamba Tuhan, 3 ini apakah berlaku bagi orang yang sering pimpin di depan, atau yang sering melayani, mereka yang dikatakan setia, atau yang sering tampil di depan layar seperti kami, saudara, yang dipilih? Mari saudara, kita akan temukan satu jawaban yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Ada mungkinlah pesimis, orang kan tak pernah melayani, sedangkan pegang mic tak pernah mungkin. Hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana yang dikatakan dipilih, dipanggil, dan yang setia. Ada satu firman Tuhan dalam perjanjian baru. Coba saudara buka dalam, mari saudara buka dalam, saya ambil dalam perjanjian baru Markus pasal yang kedua. Mari saudara, kita akan belajar sedikit supaya saudara tidak pesimis. Siapa yang akan dipanggil Tuhan? Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Siapa mereka yang setia kepada Tuhan? Mari lihat Markus pasal 2. Saya akan bacakan ini ayat yang pertama sampai ayat keempat. Ini ada satu pelayanan yang tidak kelihatan. Perhatikan ayat yang pertama, Markus 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3, lihat. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Lihat, ada peran di sana saudara. Seorang lumpuh, ada 4 orang yang menggotong dia. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Jadi di situ ada berapa peran saudara? Ada orang banyak, ada pribadi Kristus, ada 4 orang yang menggotong, dan seorang yang lumpuh. Membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka, perhatikan ini, membuka atap yang ada di atas Tuhan Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam
tempat orang lumpuh itu terbaring. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Di sini kalau dilihat sama dengan di gereja saudara. Saudara bisa lihat yang kelihatan pelayanan, main musik, semua yang melayani. Tapi ada satu pelayanan yang seperti ini yang tidak dicatat oleh Alkitab. Ayat 4 saya bacakan, perhatikan. Ini pelayanan yang tidak terlihat saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Perhatikan, ada peran di sana saudara. Seperti contoh ini bangunan atau di rumah saudara masing-masing, ada satu pekerjaan Tuhan yang di atas, yang dibuka atap. Firman Tuhan tidak ditulis. Setelah saudara bisa baca sampai akhir ini cerita, tidak pernah ditulis siapa yang tutup kembali itu atap. Nah, ini saudara simak baik-baik ini. Ini penting sekali saudara. Tidak dicatat dalam Alkitab. Setelah dibuka tidak ada yang menutup itu dia. Mungkin sudah ditutup tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Perhatikan baik. Kita akan teliti sama-sama ini firman Tuhan. Mungkinkah Yesus, perhatikan, mungkinkah Yesus yang menutup atap itu? Bisa ya, mungkin bisa tidak juga saudara. Kalau trompet Bapak Gembala, saudara musuh naik di atas loteng, boleh saudara. Yang kedua, mungkin orang atau 4 orang ini saudara, 4 orang yang membuka atap ini kemungkinan besar mereka saudara, tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Mungkin ya, mungkin tidak. Yang ketiga, orang lumpuh ini, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apakah dia yang menutup atap? Bisa ya, bisa tidak. Perhatikan baik saudara. Saya rasa mungkin dia tidak saudara, karena dia sudah dengan sukacita dia sudah disembuhkan. Dia berputar-putar kota menyaksikan kegembiraannya. Mungkin bukan dia, walaupun dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini pekerjaan kecil saudara. Yang keempat, mungkin tuan rumah. Ini bisa ya, bisa tidak saudara. Haleluya. Tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Lalu siapa saudara? Ini pertanyaan yang kita akan jawab sama-sama. Lalu siapa yang berperan penting yang menutup atap di atas? Ini mungkin terlihat kecil saudara, yang tidak tersirat dan tidak dicatat dalam Alkitab. Saya mau katakan saudara, ada pelayanan yang saudara nampak, tapi ada pelayanan-pelayanan kecil di gereja yang di belakang layar. Pelayanan yang membersihkan kamar mandi, pelayanan yang punggu-punggu rumput di gereja, dan itu mungkin tidak kelihatan seperti yang tampil di sini. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau cari pelayan yang demikian. Katakan amin. Haleluya. Pelayan yang tidak nampak, yang melakukan pelayanan kecil. Ada yang memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu bagian dari pelayanan yang tidak akan kita tahu. Seberapa banyak jemaat Tuhan GPD Bethlehem yang sering membersihkan kamar mandi? Saya mau tanya saudara, ada saudara? Atau yang ada sapu-sapu? Itu masih pelayanan kecil saudara. Apalagi kalau semua tanya, siapa yang coba sumbang di pastori belakang saudara? Haleluya. Haleluya. Yang bisa melakukan pelayanan kecil sekalipun saudara, hanya orang yang saudara buka firman Tuhan Yohanes 14. Perhatikan saudara, ini yang bisa melakukan pelayanan yang kecil yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Perhatikan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama
sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kami dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Katakan amin. Yang bisa melakukan pelayanan yang tidak dicatat, pelayanan yang kecil yang tidak terhitung, yang tidak diposting di pelayanan apapun, saudara, hanya orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Pelayanan apapun yang dipercayakan kepadanya, saya mengatakan, kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan melakukan dengan tulus. Yang dia masuk pada kategori orang yang bersama-sama dengan Yesus. Dia dipilih, dipanggil, dan yang setia dalam pelayanan. Haleluya. Saya yakin dan percaya, saudara, siapakah yang bisa menutup atap itu? Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya, saudara, pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepadamu hari-hari ini? Saudara mungkin di rumah cuma sebagai tukang doa bagi kami hamba Tuhan. Tuhan perhitungkan itu. Haleluya. Yang saudara lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, ada pelayanan saya contoh mungkin. Siapa yang perhatikan Pak Johan? Siapa yang pakai pulsa Pak Johan? Tidak ada yang tahu, saudara. Haleluya. Pak Johan beli pulsa sendiri, kong live. Sampai hari ini dia live. Kita tidak pernah dengar rayon ada bakal sedoi pada dia. Haleluya. Tapi percaya Tuhan perhitungkan itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari, saudara, pelayanan apa yang Tuhan percayakan, saudara? Bukan nanti orang mau tampil di muka, tapi sekalipun pelayanan kecil, asal saudara mengasihi Tuhan, percaya, saudara, Tuhan akan memberkati kita. Ada kalimat di dalam ayat yang terakhir, saudara, dalam Wahyu tadi, saudara, dikatakan begini. Ini yang sangat menarik. Coba saudara lihat ayat 14 tadi. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Saya garis bawahi, saudara, perhatikan. Dikatakan di sana Raja di atas segala raja. Dengan kata lain, Tuhan Raja ada satu, saudara. Dialah pribadi Kristus. Saya dan saudara adalah anak-anak Raja. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara melayani di gereja tanpa dilihat Bapak Gembala, tanpa dilihat oleh hamba-hamba Tuhan, saudara melakukan pekerjaan yang mungkin cuma mana yang tahu, cuma orang sendiri yang tahu pelayanan. Ingat baik, ada satu Raja yang kita muliakan, yang kita sembah, yang memperhatikan segala kebutuhan kita. Percaya, saudara, kalau saya dan saudara anak Raja, berarti orang semua fasilitas Raja Tuhan akan berikan. Katakan amin. Haleluya. Semua fasilitas yang ada di rumah yang orang butuhkan, perhatikan baik. Kalau orang semua melayani tanpa diperhatikan oleh orang lain, tapi Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Artinya semua fasilitas Raja orang bisa miliki. Katakan amin. Haleluya. Apalagi itu cuma masalah dompet, saudara, isi dompet, pasti Tuhan akan berikan kita dompet Raja, saudara. Haleluya. Percaya, saudara. Amin. Tuhan akan berkati kita. Semua makanan kita sama dengan yang ada di istana Raja. Haleluya. Ada yang kekurangan sampai hari ini? Haleluya. Yang mungkin so ada nama, palak so catat, saudara, so ada nama, tapi tidak dapat berkat, tidak dapat bantuan dari pemerintah dan gereja. Tapi hari ini kabar baik saya mau katakan, kalau tidak dapat, Tuhan tetap pelihara kita. Katakan amin. Haleluya. Makanan Raja. Katakan amin. Haleluya. Dompet Raja. Istana Raja. Haleluya. Fasilitas Raja. Percaya, saudara, Tuhan kalau mau berkati orang, saudara, Tuhan jual satu planet saja mau berkati orang, nak mampu orang pe dompet, saudara. Haleluya. Amin, Pak Johan. So lihat tuh Tuhan, karya Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati dengan luar biasa. Haleluya. Katakan kiri kanan di rumahmu, katakan saya anak Raja.
Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa. Berdoa tutup. Dan kita angkat satu pujian. Kami serahkan kepada Bapak Firman. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang dahsyat luar biasa yang boleh datang lagi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dapat dimampukan mempraktikkan setiap firman yang kami baca, kami dengar di dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan yang sudah berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk berkorban. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan membawakan korban persembahan. Kita tetap lakukan Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan kita, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian lagi, lagu ini, dan kita berdiri. Nanti Bapak Pendeta Yohan akan menutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir ketika kami berseru memanggil nama Tuhan, yang mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Dan ketika kami mengangkat tangan, kami menyerah kepada Tuhan, Engkau datang, Engkau mengangkat kami dengan tangan-Mu yang kuat dan berkuasa. Bagi kami yang mau hidup setia, taat, melakukan apa yang Kau kehendaki, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, fasilitas sudah Tuhan sediakan bagi kami, segala berkat Tuhan sudah curahkan bagi kami, dan kami adalah menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup kami, dan beri kepada kami kemampuan
untuk bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Kami sudah diberkati, kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan, kami diberi jalan keluar oleh Tuhan. Segala yang terbaik sudah Kau lakukan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati.